Setelah suami saya masuk penjara, saya itu kadang nyupir mobil itu malaki orang. Karena kehidupan saya itu ada di jalanan. Saya itu nyupir sambil membawa kambing. Saya denger radio ya tak abaikan aja, pinginnya sih ganti musik. Ada kajiannya. Sebetulnya saya ya berisik lah sambil marah lah. Apa jelebab aja wong. Saya itu jadi perempuan gak pernah pakai jelebab, tidak pernah mengenal sholat. Saya itu ibaratnya jadi preman perempuan itu karena suami saya itu masuk penjara. Setelah suami saya masuk penjara, saya itu kadang nyupir mobil itu malaki orang, ke sana kemari cari rezeki untuk menghidupi anak-anak saya. Anak saya itu ada 7, suami saya bawa 4, saya 1. Lah jadinya saya bingung. Lah saya cari pekerjaan itu ke sana kemari sambil malaki orang, dan kebetulan teman-teman saya itu semuanya laki-laki. Saya itu nggak punya teman perempuan karena kehidupan saya itu ada di jalanan. Ya kadang saya minta uang ke supir lain 10.000, 20, kadang dikasih 50. Itu demi anak-anak saya. Terus waktu itu saya itu dalam perjalanan menyupir mobil itu sambil mendengarkan radio. Tapi ya itu kadang saya dengerin, kadang enggak. Kok ada radio itu pengajian. Saya itu nyupir sambil membawa kambing untuk ke pasar hewan. Lah itu kadang bawa kambing, bawa keranjang, bawa itu. Tapi kebetulan kadang kan uangnya ngepres. Lah balik itu nggak bisa beli bensin. Lah saya kadang minta uang buat beli bensin, buat kasih makan anak di rumah. Itulah. Terus saya itu kesana kemari minta uang ke Pak sopir, ada kenalan-kenalan lama. Kenapa kamu kesini gitu? Saya bawa kambing, minta uangnya tak. Buat apa? Perempuan belusukan sampai pasar hewan. Ya nggak apa-apa, namanya cari uang itu. Lah setelah itu saya balik sambil menyupir di jalan. Kok tiba-tiba denger radio. Tapi saya denger radio ya tak abaikan aja, pinginnya sih ganti musik apa gitulah. Karena saya perempuan itu kan kalau mau ganti channel, mau ganti apa kan susah. Waktu itu saya ya bisa nyupir tapi belum begitu lihai lah, sambil memegang itu audio apa gitu. Lah tak lama-kelamaan kok ada radio itu, ada kajiannya. Sebetulnya saya ya berisik lah dalam telinga saya mendengarkan pengajian. Tapi karena nggak bisa pindah channel, saya tetap dengarkan. Loh lama-kelamaan kok malah kajian itu kok kayak marahin saya gitu loh. Marahin saya, nyinggung saya. Yang diadakan itu karena pas itu Pak Ustadz itu mengatakan yang perempuan tidak berhijab, tidak sholat gitulah. Kebetulan nggak, saya itu orang yang seperti itu. Boro-boro saya nutup aurat, pakai jilbab pun tidak, pakai baju pun ibaratnya yang celananya itu bokongnya kelihatan. Lah saya itu ya sambil marah lah, apa jelebab aja wong,
saya aja kayak gini, tapi kok lama kelamaan iya ya, saya sebagai perempuan kok nggak pernah pakai hijab, nggak pernah nutup aurat gitu. Lama kelamaan dalam perjalanan menyupir sampai pulang lah, saya itu kok kayaknya itu kayak nasihati saya apa gimana ya, iya ya saya jadi perempuan kok begini. Itulah lama kelamaan terus saya malah keseringan pengen dengerin radio itu, karena ya kayak nasihat saya yang saya nggak pernah sholat, nggak pernah itu kok kayak ibaratnya itu mengingatkan saya bahwa orang itu mau mati gitu, karena saya kan orang perempuan ya luluh lah, kadang kan luluh, kadang ya preman gitu ya. Lama kelamaan saya suka mendengar radio terus lah. Waktu itu suami saya masih di penjara, terus saya ya pulang, suami saya ngajak, Pak, karena Bapak udah pulang dari penjara, yuk Pak kita sama-sama bertobat, gimana? Mungkin itu ya itu kayak rahasia ilahi kita yang diingatkan sama Allah bahwa kita suruh bertobat gitu. Alhamdulillah suami saya itu mau bertobat, tapi kesana kemari itu belum ketemu yang titik pas gitu. Nah waktu itu saya pengen berjilbab. Saya itu kadang kalau keluar itu pakai jilbab, tapi model ini jelek, model itu jelek, susah. Ya saya pakai apa ya, jilbab gini susah, gitu susah. Ya jadinya saya jilbaban kayak gini kok kayak lepet, kayak apa gitu. Itu terus ya saya lama kelamaan, ayo Pak kita ke tempat kita bertobat di mana, mencari gitu. Terus iya saya juga pengen bertobat, kita kan udah tua juga, dan juga kita kan udah dicoba sama Allah, saya masuk penjara gitu ya. Iya itu suami saya bilangnya gitu lah. Pas waktu itu saya juga masih jalan-jalan sama suami saya pakai mobil lah. Di mobil itu kebetulan ya saya mendengar lagi kok radio itu lagi yang saya dengar sama suami saya. Saya sendiri juga tabayun, kepingin itu kajian sebenarnya dari mana ya gitu lah. Kebetulan saya kenal Simbah Wito dari Kepil gitu. Waktu itu kita habis transaksi tanah karena Mbah Wito itu beli tanah. Tapi setelah itu diajak ke Solo, mau apa Mbah? Yuk jalan-jalan kalau kamu pengen lihat apa-apa gitulah. Setelah itu sampai Solo itu saya malah disuruh mendengarkan kajian, tapi waktu itu sampai sana itu udah jam 11 karena nasar-nasar. Tempat apa sih ini Mbah? Katanya mau jalan-jalan. Ya ini tempat orang-orang berkumpul gitu. Saya belum menyadari bahwa itu tempat kajian gitu. Ya kok waktu itu saya pulang, terus setelah sampai rumah itu kok kajian kayak bener ya Pak, agak yang dikatakan pas di radio tulisannya MTA gitu. Berarti kemarin Mbah Wito itu ngajak kita itu ke gedung MTA yang sama di radio yang kita dengarkan gitu. Oh iya ya. Terus waktu itu setelah pulang dari Solo, saya sama Pak
itu kepingin bertobat. Lah alhamdulillah saya sama suami saya itu ya ayo kalau itu nggak apa-apa kita ke sana lagi, ke Solo lagi sendiri aja, nggak usah sama Simbah itu. Saya terus jadi ke Solo lagi itu nginep dari sampai sana itu pas jam 3 Pak ya. Jam 3 malam saya nginep di sana. Lah dari pagi itu saya bisa duduk di depan mengamati, mencermati dakwahnya Pak Ustadz. Alhamdulillah lama kelamaan saya itu kepingin berlanjut untuk mengaji itu di kajian MTA itu. Lah terus saya itu pulang sama Pak tapi jenengan jangan kayak biasanya tobat tomat gitu. Kalau biasanya kan jenengan tobat tomat, kalau sekarang kalau bisa ya tobat yang sebenarnya gitu. Lah caranya gimana ya Mak gitu. Ya caranya dilalahkan Wonosobo itu daerah Sapuran nggak ada tempat kajiannya, malah langsung disuruh buka tempat kajian. Lah kebetulan rumah saya itu ada tempatnya untuk berkajian. Ya malah suami saya itu ditunjuk untuk jadi ketua. Lah saya ngomong, lah jadi ketua itu kan nggak gampang, lah kamu kan preman masa suruh jadi ketua gitu. Lah lama kelamaan terus suami saya itu istiqomah, saya juga istiqomah. Alhamdulillah saya dapat hidayah dari Allah itu ngaji terus mengaji, mengamalkan terus. Alhamdulillah tahu ayat per ayat karena yang dikaji itu Al-Quran dan Sunnah. Jadinya sering membuka surat apa gitu. Setelah mendengar surat-surat tersebut saya lebih mantap karena keistiqomahan saya itu semakin lama semakin bertambah. Harapan saya ke depan suami saya semakin istiqomah, keluarga saya juga bisa mengetahui bahwa kajian tersebut itu kajian yang benar-benar mengamalkan Al-Quran dan Sunnahnya. Lah itu tidak bohong kalau kajian itu yang benar-benar yang diamalkan itu yang di Al-Quran. Karena kalau Al-Quran itu pasti benar, tidak salah lagi. Saya Sri Asih dari Wonosobo, Jawa Tengah untuk Titik Balik Persada FM.